Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa dan mahasiswi program Pascasarjana IAIN Salatiga yang kami hormati. Selamat datang di mata kuliah saya, pendekatan dan strategi pendidikan nilai. Selama satu semester nanti akan bersama-sama saya berdiskusi dan juga mengkaji, menelaah, mengkritisi yang terkait dengan pendekatan dan strategi pendidikan nilai. Baik saudara, mari kita awali pertemuan mata kuliah kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik saudara, kita akan melanjutkan perjalanan perkuliahan kita, pendekatan dan strategi pendidikan nilai. Selama satu semester nanti akan bersama-sama saya Dr. Haji Muh Nursikin, SAG MSI, bersama-sama akan mengkaji, menelaah pendidikan dan strategi pendidikan nilai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan kita yang akan berlangsung selama satu semester. Bagaimana kontrak perkuliahan pendekatan dan strategi pendidikan nilai yang akan kita lakukan dalam satu semester. Baik saudara, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah deskripsi mata kuliah kita. Suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan, wabil khususon pendidikan Islam, akan kokoh dan kuat bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Mata kuliah kita ini akan mengkaji berbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pendekatan dan strategi pendidikan nilai. Mata kuliah kita akan berfungsi membekali mahasiswa, guru atau praktisi untuk mengkaji, menelaah dan memahami secara komprehensif, baik secara teoritik, baik secara praktis, tentang pendekatan dan strategi pendidikan nilai, yaitu mencakup konsep objek kajian mata kuliah pendekatan dan strategi pendidikan nilai, sampai kepada pengertian tujuan objek ruang lingkup strategi pendidikan nilai. Konsep dasar dan latar belakang pendidikan dan strategi pendidikan nilai. Penguasaan materi, pendekatan dan strategi pendidikan nilai. Dan selanjutnya, bagaimana model-model pembelajaran dan pengembangan pendidikan nilai. Pendekatan dan strategi pendidikan nilai dalam perspektif agama. Urgensi pendidikan nilai di Indonesia. Berbagai aliran dalam filsafat nilai atau moral, atau filsafat nilai atau moral dalam praktis atau dalam praksis pendidikan. Kompetensi dasar dalam mata kuliah kita, bagaimana mahasiswa mampu merencanakan, mampu melaksanakan dan mengevaluasi pendekatan dan strategi pendidikan nilai melalui pendekatan transdisipliner untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun pembelajaran berbasis IT dan lingkungan sekitar, tentunya yang teruji secara nasional dan internasional. Pokok bahasan yang akan kita kaji dalam mata kuliah kita, bagaimana konsep pendidikan, objek kajian mata kuliah pendekatan dan strategi pendidikan nilai, pengertian, tujuan, objek dan ruang lingkup pendekatan dan strategi pendidikan nilai, konsep dasar dan latar belakang pendekatan dan strategi pendidikan nilai, penguasaan materi pendidikan nilai sebagai transformasi budaya, komponen-komponen pendekatan dan strategi pendidikan nilai, epistemologi pendidikan, hubungan kemanusiaan dalam pendidikan, sampai kepada strategi pengembangan pendidikan nilai, implementasi pendidikan nilai dalam praktek pendidikan, sampai kepada filsafat nilai atau moral dalam praksis pendidikan.
Saudara yang saya hormati, proses pembelajaran yang akan berlangsung pada mata kuliah kita, tentunya pembelajaran kita akan dilaksanakan di kelas daring. Bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, bisa melalui teknologi yang lain dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan UTS, ujian akhir, atau kita studi lapangan ke institusi pendidikan untuk melihat, mengkaji, menelaah, mengkritisi pendidikan nilai yang dilakukan individu atau kelompok. Pendekatan dan strategi perkuliahan kita. Dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan humanities learning. Dengan menghargai penuh pengetahuan mahasiswa, saya tidak akan menjustis mahasiswa. Silahkan Anda bisa bereksplorasi. Tentunya dalam strategi pembelajaran ini juga menggunakan active learning yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses perkuliahan. Silahkan Anda bereksplorasi yang terkait dengan pendidikan nilai. Dan selanjutnya adalah pendekatan Mukidi, yaitu adalah menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan inspiratif. Mudah-mudahan dengan dua pendekatan ini akan bisa memberikan sebuah jawaban yang terkait dengan pendidikan nilai yang akan kita lakukan pada mata kuliah kita. Saudara, ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan pada mata kuliah kita. Yang pertama, ini tugas mandiri yang saya katakan dengan tugas fardhu ain, tugas wajib individu. Membaca buku atau membaca jurnal atau membaca buku teks-teks yang lain yang relevan dengan kajian pendidikan nilai. Selanjutnya, Anda review. Anda review buku itu, Anda review jurnal itu, selanjutnya dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Silahkan Anda lakukan ini. Yang kedua, membuat makalah tentang pemikiran atau konsep pendidikan nilai menyoroti dua orang tokoh atau lebih dalam konteks pendidikan nilai dari tokoh atau ahli pendidikan yang berbeda. Silahkan Anda korelasikan atau Anda komparasikan dua tokoh itu dalam terminologi pendidikan nilai. Tugas dikerjakan secara individu atau mandiri. Makalah itu diketik spasi tunggal minimal 5 halaman. Nah, tugas itu dikumpulkan sebagai tugas UTS. Dikumpulkan pada jadwal UTS. Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Silahkan. Yang selanjutnya, tugas kelompok. Membuat makalah sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan kita. Tugas dikerjakan secara berkelompok, yang kita sebut dengan tugas fardhu kifayah. Bakal diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman minimal 10 lembar. Dipresentasikan pertemuan minggu keempat, yaitu 2 kelompok atau sesuai dengan kebutuhan akademik. Selanjutnya, tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Sistematika penulisannya adalah pendahuluan, pembahasan, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tolong diperhatikan bagaimana kita akan menganalisis apa yang kita tulis dalam makalah kita. Menginterpretasikan apa yang kita bahas dalam pembahasan kita. Disinilah sebetulnya ketajaman berpikir mahasiswa. Saudara yang saya hormati, ada 10 judul dalam mata kuliah kita. Yang pertama, judul mata kuliah kita yang pertama adalah berbagai pendekatan dan strategi dalam pendidikan nilai. Yang kedua, epistemologi pendidikan nilai dalam konteks multikultural. Yang ketiga, model dan strategi pendidikan nilai pada generasi milenial. Yang keempat, sebuah tawaran grand design pendekatan dan strategi pendidikan nilai pada generasi emas 2045. Problematik pendidikan nilai pada era revolusi industri 4.0.
Yang keenam, strategi pengembangan pendidikan nilai di sekolah atau di madrasah. 7. Implementasi pendidikan nilai atau pendidikan karakter dalam praktik pendidikan, yaitu adalah studi kasus di mana. 8. Solusi atau pengekangan pendidikan nilai dalam perspektif budaya Barat atau budaya Timur. Yang ke-9, pendidikan nilai dalam perspektif agama. Dan yang terakhir, posisi dan urgensi pendidikan nilai atau karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini. Inilah judul makalah yang akan kita diskusikan dalam selama 1 semester. Ada persoalan dengan tugas dapat menghubungi dosen ke nomor 081-826-3748. Tugas atau informasi akademik dapat dilihat pula di blogspot My Ayah Nur, blogspot.co.id. Saudara, dalam mata kuliah kita ada beberapa bobot evaluasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kehadiran 10%, keaktifan dalam pembelajaran 10%, makalah atau seminar kelas penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Silahkan bobot evaluasi ini kita akan lakukan atau kita implementasikan dalam mata kuliah kita. Saudara, referensi yang bisa kita baca, baik dalam buku ataupun dalam kitab ataupun yang lain, Anda bisa membaca. Misalnya dari Endang An-Ansori, Ilmu, Filsafat, dan Agama, atau Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial. Atau kita membaca lagi misalnya Teori Budaya, atau kita membaca lagi Proses Sosial dalam Interaksi Sosial dalam Pendidikan. Kita baca lagi misalnya Sistem Sosial Indonesia, ataupun banyak hal buku-buku yang terkait dengan pendidikan nilai atau pendidikan karakter. Silahkan, buku yang relevan yang terkait dengan pendidikan nilai Anda bisa baca. Anda bisa implementasikan dalam mata kuliah kita. Sehingga Anda tidak terkungkung dalam satu buku atau beberapa buku, tapi yang lain silahkan Anda bisa bereksplorasi. Baik saudara, inilah hal-hal yang akan kita diskusikan pada mata kuliah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di atas dapat difahami dan bisa dimengerti. Dari tugas-tugas ini nanti akan saya bentuk kelompok yang terkait dengan tugas-tugas kelompok. Terima kasih saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.